Halo semuanya, ini saya lagi, Sergeri. Hari ini kita belajar tematik lagi ya. Kemarin kita sudah belajar ya keberagaman suku yang ada di Indonesia, ada ratusan loh. Cuma yang kita pelajari, yang harus kita ingat itu ada cuma beberapa, misalnya suku Jawa, suku Sunda, kayak gitu. Itu pengetahuan umum ya. Kita Konghucu, ada yang Dayak dari Kalimantan asli kayak gitu. Nah, selanjutnya hari ini kita belajar agama-agama yang ada di Indonesia. Saat ini tuh ada 6 agama yang diakui pemerintah Indonesia untuk dianut oleh masyarakatnya. Kalian ingat nggak ketuhanan yang Maha Esa? Nah, ini termasuk ini juga. Jadi, agama Indonesia tuh ada 6 ya yang diakuin. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Oke. Nah, di Indonesia mayoritas pemeluk agamanya itu adalah agama Islam, kedua Kristen dan seterusnya kayak gitu. Banyak banget ya keberagaman ini, dan walaupun kita berbeda-beda agamanya, kita harus menghormati satu sama lain walaupun kita berbeda agama, berbeda suku, kayak gitu. Supaya kita bisa hidup damai, tentram, dan bahagia, kayak gitu. Walaupun kita berbeda-beda ya. Persatuan Rakyat Indonesia. Sila. Dari Pancasila itu. Mari kita pelajari lagi tentang agama-agama itu. Jadi, gini ya. Ini berbagai macam gambar dari pemeluk agama 6 itu, dan ini beda-beda ya. Pertama ada Muslim, Buddha, Konghucu, dan Tionghoa dan ini adalah Bapak kayak gitu. Jadi kita pelajari lagi ya agama Islam. Nama kitab sucinya itu Al-Qur'an. Nama pembawa agama itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Dimulainya agama ini itu 1400 tahun yang lalu. Menurut blog ini ya, tempat ibadahnya masjid, hari besar agamanya tuh hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru Hijriah, dan Isra Miraj kayak gitu. Jumlah penganutnya yang paling besar ya, 87% loh. Rata-rata di Indonesia itu agama Islam kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi agama Kristen Protestan. Nama kitab suci Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus ya. Pemulaan sekitar 2000 tahun yang lalu. Wah, sudah lama banget ya ini ya, sebelum Masehi sepertinya. Tempat ibadahnya gereja, hari besarnya itu hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih, dan ini yang kedua ya, 6% hampir 7% lah. Menurut statistik dari sini, ini diambil dari 2020 kok. Perlu diingat ya, anak-anak, statistik persenan ini bakal berubah seiring waktu. Karena orang kan makin banyak kan, kayak gitu. Orang yang berubah pikiran, orang yang lahir, orang yang menganut agama itu semakin banyak, dan ya kayak gitu. Pokoknya statistik itu tetap berubah-ubah, tapi kita cari statistik yang fresh gitu, yang baru, kita bisa jadikan panutan kayak gitu. Agama Katolik, kitab sucinya Alkitab, nama pembawa Yesus Kristus, sekitar tahun 2000 tahun lalu. Wah, lama juga sama dengan ya Kristen Protestan ini. Tempat ibadah, gereja, hari besar keagamaan hampir sama dengan yang ini. Hari Paskah, kenaikan Isa Al-Masih. Nah, jumlah penganutnya sekitar 3% lah kalau kita genapin ya, 2,91 jadi 3% kayak gitu. Karena statistik itu tidak pasti, hanya sekitar kayak gimana ya, kayak lebih tepat, kayak lebih kira-kira gitu loh, tapi mendekati dengan nyatanya kayak gitu. Terus ada agama Hindu, kitab suci Weda, kita tidak tahu pembawanya siapa di sini, dan kayaknya karena tidak tahu, karena 3.000 tahun yang lalu itu loh, karena udah lama banget agama ini tuh ada di dunia. Dan di Indonesia juga ya, tempat ibadah pura, hari besar keagamaan, hari Nyepi, hari Saraswati, hari Pangesti, dan jumlah pengikutnya ada 4 juta jiwa, sekitar 1,69% ya dari seluruh rakyat Indonesia kayak gitu. Agama Buddha, kitab suci Tripitaka,
Nama pembawa Siddhartha Gautama. Gautama. Ya, permulaan sekitar 2500 tahun yang lalu. Ya ampun, yang ini yang paling lama ya, agama Buddha ini ya. Tempat ibadahnya dipelihara, hari besar keagamaan, hari Waisak, hari Asadaan, Katina. Jumlah penganut kurang dari 1% kayak gitu. Dan agama Konghucu ya, 6 kitab suci, Shu, I don't know how to spell this but let's try it. Shu Wuchin. Yes, nama pembawa Konghucu dan permulaan sekitar wah, hampir sama dengan Buddha ini ya, 2500 tahun yang lalu. Tempat ibadah Liteng atau Kelenteng. Hari besar keagamaan, tahun baru Imlek, Cap Gome. Nah, kalian pernah nggak ngeliat Cap Gome? Kalau di Ketapang paling sering ya Cap Gome kayak gitu, atau Imlek kayak gitu. Ada barongsainya, ada naganya. Saya suka loh sebenarnya. Waktu hari raya Cap Gome kayak gitu. Jumlah penganutnya ada 100.000 orang. Sepertinya ini statistiknya ini bisa lebih dari ini. Kalau di data secara teliti lagi kayak gitu. Nah, dan ini ada itunya ya. Ini ada gambarnya, ini pakaian pakaian agamanya dan kita cari lagi tempat ibadah. Tadi kan kita udah kita hitungin ya. Nah, ini kan ada 6 kan tadi saya sebutin. Kita lihat masing-masing agamanya, tempat ibadahnya. Wah, sabar-sabar. Open image in Neotab. Agak ngeblur di sini. Kita buka itunya aja. Nah, ini nih. Open image in Neotab and then nih, gereja ya seperti ini ya, walaupun kartun kalian sudah tahu lah, masjid yang ada kerucutnya kayak ini dan pura seperti ini ya, biasanya di Bali ini adanya. Kalian pernah ke Candi Borobudur nggak? Ini ada status-status monumen-monumennya yang kayak gini atau bisa dibilang statue kalau in the English, oke? Okay? Wihara, kelenteng kayak gini. Kelenteng kalau di Ketapang ada ya, yang ada di pasar. Saya lupa pasar Jalan Merdeka itu. Nah, itu kelenteng juga ya. Nah, jadi konklusinya di Indonesia itu ada 6 agama ya yang diakui pemerintah Indonesia. Dan walaupun kita berbeda-beda agamanya, kita harus saling menghormati agama yang lain. Walaupun kita agamanya ini, dia beda, kita harus saling menghormati. Ingat persatuan Indonesia dan ketuhanan yang Maha Esa, kayak gitu. Nama saya Gary, dan terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa di pelajaran tematik selanjutnya. Dadah, have a nice day.